Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ingat kan tentang banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun 2020 ini? Nah, banjir tersebut itu dikarenakan derasnya curah air hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Dan akibat dari banjir ini, maka PLN harus memutus aliran listriknya. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kenapa saat banjir PLN harus memutus aliran listrik? Kenapa ya? Peristiwa ini terjadi dikarenakan air hujan yang menjadi penyebab banjir ini ternyata merupakan larutan elektrolit yang terjadi dari proses kondensasi dalam pembentukan awan karena adanya partikel zat terlarut seperti garam NaCl dan zat pelarut dari air atau uap air, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Jadi begitu teman-teman, ternyata alasannya karena air hujan itu merupakan larutan elektrolit. Nah, kalian tahu gak sih larutan elektrolit itu apa? Nah, sebelum kita membahas ke larutan elektrolit, kita bahas dulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang membentuk satu fasa, yaitu mempunyai bentuk dan komposisi yang sama. Larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat larut atau solvent. Larutan terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah jenis yang dapat menghantarkan daya listrik. Nah, ada dua pembagiannya, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tangan ya, ada yang elektrolit, yaitu yang dapat menghantarkan arus listrik, dan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi berpasangan. Manusia juga diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Begitu pula makhluk-makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia. Dari ayat tersebut dapat kita pahami, inilah yang dinamakan hukum berpasangan yang diletakkan Sang Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Begitu juga dengan alam raya ini. Bumi yang kita pijak pun mempunyai dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Bahkan atom yang wujudnya sangat kecil itu memiliki proton yang bermuatan positif dan memiliki elektron yang bermuatan negatif. Begitupun dengan larutan, ada yang elektrolit dan ada pula yang non-elektrolit. Dan larutan elektrolit yang dapat mengantarkan arus listrik pun berpasangan, ada yang positif, ada yang negatif. Dan ada anion, ada kation, ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Tadi ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Apa sih perbedaannya? Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dimana ion-ionnya ini terionisasi secara sempurna sehingga menghasilkan nyala lampu yang sangat terang dan gelembung yang banyak. Lalu ada elektrolit lemah. Perbedaannya, di elektrolit lemah ini ion-ion yang terionisasi hanya sebagiannya saja sehingga menghasilkan nyala lampu yang redup dan gelembung yang sedikit. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi sehingga tidak dapat menyalakan lampu ataupun tidak dapat membuat gelembung. Hasil uji pada larutan elektrolit kuat yang menghasilkan nyala lampu terang ini pun telah dituliskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 5.
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang yang mengetahui. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.